Siapa Bapak Ibu Saudara yang datang ke tempat ini pada siang hari ini, ke gereja, gak punya masalah dan pergumulan dalam hidup? Bolehkah angkat tangan? Kalau ada saya juga pengen konseling. Ya, jadi setiap kita tuh punya masalah dan pergumulan. Jadi sebenarnya masalah yang terbesar tuh bukan bicara soal apa yang masalah yang sedang kita hadapi. Bukan soal besar atau kecilnya. Tetapi berapa lama kita menghadapi masalah tersebut, itu yang menjadi persoalan. Saya kasih ilustrasi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ini anggaplah ini sebuah masalah, beban yang ada dalam hidup kita. Enggak terlalu berat. Enggak terlalu berat, ini hanya kecil begini. Tapi Bapak Ibu Saudara kalau udah 15 menit Bapak Ibu Saudara pegang begini jadi masalah enggak? Jadi masalah, apalagi udah 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu pegang begini-begini. Enggak mampu Bapak Ibu Saudara. Sama dengan kehidupan kita. Masalah yang terbesar adalah bukan masalah soal besar atau kecilnya yang sedang kita hadapi, tapi berapa lama masalah ini sebenarnya bisa selesai dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi masalah sesungguhnya. Mungkin sakit penyakit yang sudah panjang gak sembuh-sembuh, pasangan kita yang gak berubah-berubah sampai hari ini, atau apapun yang di sekitar kita yang tidak pernah terjadi seperti yang kita harapkan, sama seperti dengan pandemi yang sedang kita hadapi. Kalau cuma sehari 2 hari, ini Bapak Ibu Saudara sudah setahun lebih, sudah mau 2 tahun. Itu yang menjadi pergumulan, belum ada pekerjaan. Kalau hanya 1 bulan masih oke ya. Tapi kalau udah 2 bulan, belum ada jodoh yang masih muda yang belum menikah. Itu masalah enggak? Itu bisa jadi masalah buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Makanya enggak heran Bapak Ibu Saudara di saat seseorang mengalami masalah dan pergumulan, mereka akhirnya merasa ingin mundur, mereka ingin berhenti, mereka merasa tidak ada pengharapan lagi, udah merasa ya sudah stop aja sampai di sini. Bahkan ada Bapak Ibu Saudara di luar sana ada yang mungkin sampai bunuh diri. Kenapa mereka enggak mampu? Mereka tidak lagi memiliki semangat Bapak Ibu Saudara. Yang datang dengan masalah pergumulan yang menjadi pertanyaan apakah Bapak Ibu Saudara sampai hari ini masih ada semangat dalam hidupnya atau enggak? Seberapa banyak yang masih punya semangat dalam hidupnya? Oh iya. Kalau bicara soal penderitaan Bapak Ibu Saudara, itu sudah harus menjadi bagian saya dengan saudara. Di saat kita ikut Tuhan, itu secara otomatis penderitaan itu menjadi bagian kita. Pernah gak berpikir kok saya udah bertobat ikut Tuhan malah jadi susah pastor. Gak boleh ini, gak boleh itu menderita. Bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ikut Tuhan harus siap untuk menderita. Lukas 9 ayat 23 berkata demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Gampang gak menyangkal diri? Sulit. Di saat kita harus belajar untuk tunduk kepada suami, harus belajar untuk mengasihi istri, sedangkan yang di hadapan kita sepertinya gak layak untuk kita lakukan, untuk kita tunduk dan mengasihi. Untuk belajar bisa menerima orang-orang yang mungkin punya masalah dengan kehidupan kita, itu gak gampang. Kita harus berani menyangkal diri Bapak Ibu Saudara. Pikul salib. Matius 10 ayat 38 berkata demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan sampai penderitaan ini karena kita orang-orang percaya tuh, tahu gak Bapak Ibu Saudara? Ada hal yang perlu kita perhatikan. Penderitaan tuh jangan selalu ditengking. Sakit penyakit, tengking. Kemiskinan, tengking. Nah orang gak kerja bagaimana? Gak bisa miskin, gak kerja. Ditengking semuanya. Ada hal-hal penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita yang memang kita harus pikul. Mungkin penderitaan tersebut adalah sesuatu yang sebenarnya adalah proses pendewasaan untuk kita. Harus kita hadapi karena Tuhan lagi membuat kita itu menjadi dewasa. Mungkin ada hal-hal karena kita harus bayar harga karena kita harus hidup dalam kebenaran. Hidup di dunia ini di saat hidup benar ada harga yang harus dibayar. Karena dunia gak suka orang-orang yang benar. Yang setuju katakan amin. Iya, ada yang dibilang begini, iya sok rohani lah. Pendeta swasta rupa tuh paling betul Jo. Nah kita kalau mau hidup benar di sana tuh ditentang terus. Sok tahu. Itu yang harus kita bayar harganya Bapak Ibu Saudara. Penderitaan-penderitaan salib yang harus kita pikul sebagai pengikut Kristus. Karena firman Tuhan bilang kalau kita ikut Tuhan, kita harus sangkal diri pikul salib.
Semuanya siap untuk menderita, menderita untuk Tuhan. Atau mungkin penderitaan yang kita alami karena harga yang harus dibayar. Ada hal-hal yang kita tabur masa lalu. Dan pada akhirnya kita menuai sesuatu yang tidak baik yang membuat kita menderita. Gak gampang. Butuh yang namanya semangat. Bilang semangat. Tuh ngomong semangatnya aja gak semangat. Bilang semangat. Boleh tambah dengan tambah begini. Semangat. Yang di rumah bilang semangat. Tuh saking semangatnya yang di gereja aja bilang semangat. Itu namanya antusias. Salah satu value yang kita bangun di gereja kita. Tema khotbah hari ini tetap semangat di tengah penderitaan. Tetap semangat di tengah penderitaan. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang yang mengalami kegagalan dalam hidup atau tidak mampu bertahan melewati proses kehidupan dalam penderitaan. Bukan karena mereka tuh kurang pintar atau tidak berpendidikan. Namun dalam hidup mereka sudah kehilangan yang namanya semangat. Akhirnya mereka banyak mengeluh, mengasihani diri sendiri, tidak mau lagi berusaha, ingin mundur. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau orang-orang itu gak punya semangat lagi dalam hidup. Amsal 18 ayat 14 berkata demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Siapa yang sedang mengalami penderitaan hari ini? Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti di tengah jalan. Kenapa kita harus semangat? Karena di depan kita tuh ada janji Tuhan. Janji Tuhan tuh ya dan amin, titik. Bukan koma. Kalau dia menjanjikan sesuatu itu pasti ya dan amin, artinya titik, gak ada koma. Tapi pastor, saya begini, tapi pastor mereka begini. Tapi pastor keadaannya seperti ini, gak ada. Kalau Tuhan bilang dia berjanji, dia akan penuhi. Yang setuju katakan amin. Yesaya 43 ayat 2 berkata demikian. Oh Yakobus dulu, Yakobus ya sorry. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini orang-orang yang bersemangat. Dan saya percaya ada di tempat ini. Ada di rumah juga yang sedang ibadah online. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada janji Tuhan di depan. Ada di mana? Di depan Bapak Ibu Saudara, bukan di belakang. Tuhan menyediakan mahkota itu ada di depan. Paulus menggambarkan kita ini lagi dalam sebuah pertandingan. Di dalam sebuah perlombaan. Kita harus sampai kepada garis finish kalau lagi berlomba untuk mendapatkan hadiah. Bukan di tengah jalan. Orang yang berhenti di tengah jalan karena kehilangan semangat dia akan mendapatkan mahkota. Harus sampai pada di ujung, sampai garis finish firman Tuhan berkata. Kita mampu melewati setiap masalah pergumulan kita karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang setia. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ada sungai yang harus kita lewati. Kalau lewat sungai itu pasti basah. Tapi Tuhan bilang biar basah kita gak akan hanyut. Ada api juga yang harus kita lewati, tapi firman Tuhan bilang kita gak akan hangus Bapak Ibu Saudara. Kita gak akan terbakar. Ada penderitaan-penderitaan yang harus kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara nggak akan pernah jatuh tergeletak. Masalah boleh ada, tapi Tuhan akan menyertai. Basah iya, sakit iya, mungkin lagi ekonomi nggak baik iya. Pekerjaan lagi nggak bagus iya, hubungan atau pelayanan juga lagi nggak berjalan dengan baik iya. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bisa ada masalah Bapak Ibu Saudara, tapi nggak kebakar, nggak hanyut. Ada yang sini tak bakar? Atau ada yang mulai hanyut? Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Siapa di sini yang sadar dirinya manusia? Yang nggak angkat tangan, nggak bercanda, semuanya manusia. Boleh bantu saya lihat kiri kanan, manusia atau bukan? Pencobaan yang melebihi kekuatan manusia. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Pencobaan, penderitaan yang Bapak Ibu Saudara alami yang Tuhan izinkan itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Artinya kita mampu untuk menghadapi penderitaan yang sedang kita hadapi. Kecuali kita bukan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di saat Bapak Ibu Saudara sakit, di saat Bapak Ibu Saudara nggak punya pekerjaan, di saat Bapak Ibu Saudara punya masalah dengan hubungan dengan suami, istri, dengan anak-anak, Tuhan hadir dengan setia untuk menyertai kita. Yesaya 40 ayat 29 berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat penting kita sebagai orang percaya untuk melewati penderitaan kita, jangan sampai kita kehilangan yang namanya semangat. Bilang semangat. Semangat. Banyak orang bilang begitu, semangat. Ngomongnya semangat. Tapi rohnya nggak semangat, cuman kata-katanya doang yang semangat. Orang tuh kalau semangat, semangat. Yang di rumah bilang semangat. Tuh sampai sini dapat dengar. Bilang semangat. Ada kita paper belakang sampai, biar nggak apa-apa, biar berat bro. Bilang semangat, biar berat. Karena ada Tuhan yang memampukan kita. Ada banyak contoh Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab yang kita bisa belajar. Mereka dalam penderitaan, dalam masalah, pergumulan, tetapi mereka tetap semangat. Akhirnya mereka mengalami kemenangan. Mereka mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Ada seorang perempuan, saya udah gak baca ayatnya. Karena tadi pagi sempat lewat 10 menit. Seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Berapa lama Bapak Ibu Saudara? 12 tahun pendarahan. Tetapi di saat dia dengar Yesus datang Bapak Ibu Saudara, dia datang, dia mencari Tuhan, dia menemui Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang sakit hari-hari ini, mungkin sudah lama gak sembuh-sembuh. Tetap semangat untuk mencari Tuhan. Semangat untuk mendekat ke Tuhan, karena dia mampu menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan tapi kita kehilangan semangat untuk mencari Tuhan? Pelajaran buat kita semua. Sadrak, Mesak, Abednego meskipun mau dibakar hidup-hidup, tetapi dia tidak mau kompromi, tetap menyembah Tuhan. Dia tidak mau menyembah patung Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mau menyembah berhala, tapi dia tetap menyembah Tuhan. Padahal diancam untuk apa? Dibakar hidup-hidup. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan melakukan mujizat. Tuhan melakukan mujizat. Kaleb, tadi pagi saya lupa, udah gak sempat sampaikan, tapi ini luar biasa nih. Kaleb yang tetap memiliki semangat hidup yang luar biasa, sekalipun sudah berumur 85 tahun Bapak Ibu Saudara. 85 tahun, di sini ada yang 85 tahun. Di rumah ada yang 85 tahun, ya pasti ada. Bukan soal angkanya ya, tapi dia berkata begini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ia tetap bersemangat Bapak Ibu Saudara menjalani hidupnya. 85 tahun. Apalagi kita yang baru 60 tahun Bapak Ibu Saudara. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, saya masih 40-an. Apalagi yang masih 30 tahun Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap bersemangat. Semua punya masalah, semua punya penderitaan. Tapi kenapa enggak semua keluar sebagai pemenang? Karena ada orang-orang yang tidak lagi memiliki semangat dalam hidupnya. Orang yang bersemangat akan dapat melewati penderitaan yang sedang dihadapi dan mendapatkan keberhasilan dalam hidupnya. Itu yang kita pelajari. Dari tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Orang yang tetap bersemangat dalam penderitaan akan melihat kuasa Allah bekerja dalam hidupnya. Siapa di sini kalau berdoa, Tuhan kami ingin melihat kuasa-Mu terjadi. Ayo. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan jamah kami, lawat kami.
Boleh lihat tangan-tangannya, angkat tangannya Bapak Ibu Saudara, saya ingin respon yang cepat. Orang-orang bersemangat punya respon yang cepat. Nah oke, yakin ya? 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 bilang begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sekarang lagi lemah, lagi menderita, lagi dalam masalah, sebenarnya itulah momen di mana Bapak Ibu Saudara bisa melihat kuasa Tuhan seperti yang kita doakan. Yang setuju katakan amin. Tuhan jamah kami, lawat kami lewat penderitaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, kelemahan, masalah, pergumulan karena Tuhan sedang menyatakan kuasanya menjadi sempurna dalam hidup kita. Jadi penting Bapak Ibu Saudara, di saat Tuhan sedang menyatakan kuasanya lewat penderitaan kita butuh untuk bersemangat. Ayat 10, karena aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab aku lemah, jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat. Jika Bapak Ibu Saudara sedang lemah, berarti Bapak Ibu Saudara kuat. Karena Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Rela dan senang dalam penderitaan. Siapa suka menderita? Senyum. Nggak ada doi, senyum. Anak muda belum ada jodoh, senyum. Yang belum dapat pekerjaan, senyum. Karena Tuhan sedang menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Lah berdoanya begitu. Jadi saya cukup heran kalau sebenarnya kalau orang-orang percaya lagi menderita dalam kebenaran, dalam proses pendewasaan tapi mengeluh. Bersungut-sungut. Bukankah kita berdoa minta Tuhan nyatakan kuasanya? Tiap pagi mungkin di gereja juga. Lalu pastor, dalam hal apa sih kita harus tetap bersemangat? Ada banyak hal dalam kehidupan kita membutuhkan semangat. Makan aja harus bersemangat. Minta maaf kalau di toilet kita lagi duduk buang air besar. Kalau nggak semangat nggak keluar Pak. Semangat, semangat. Bersemangat. Kita belajar 3 hal aja. Yang pertama adalah semangatlah untuk mengalami dan mengadakan perubahan hidup. Perubahan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dunia sedang menunjukkan bahwa dunia ini gak stabil. Gak ada yang tetap. Banyak yang berubah-berubah. Kalau kita gak belajar untuk mengikuti perkembangan zaman, kita akan ketinggalan. Hidup kita gak maksimal. Selama itu tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan, kita harus belajar untuk berubah. Sekali lagi, selama itu tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan, tidak membawa kita keluar jauh dari Tuhan, kita harus belajar mengikuti perkembangan dunia. Kalau nggak ketinggalan, nggak maksimal lagi hidup kita. Kita nggak bisa melakukan banyak hal, ketinggalan sama orang-orang yang di luar sana. Saya kasih contoh, ada ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Semoga waktunya cukup. Ya. Minta maaf, ada yang pernah mengalami hal ini? Rambutnya seperti ini. Lalu saya pakai celana yang cutbray. Ingat gak Bapak Ibu Saudara cutbray? Itu yang di bawah tuh kayak baling-baling helikopter tuh. Besar di sini. Terus saya datang ke Ribo, datang masuk sini. Paling Bapak, pastor kenapa pastor? Bingung gitu. Apa yang terjadi?
Pakai baju yang begini-begini, terus pakai yang span-span, lalu tangan juga sedikit melambai di sini. Aneh kan Bapak Ibu Saudara, tapi perkembangan zaman seperti itu, cepat sekali berubah. Dan kalau kita nggak mau belajar, kita kelihatan aneh. Boleh nggak kita berubah untuk sesuai dengan zaman supaya nggak kelihatan aneh? Boleh nggak Bapak Ibu Saudara? Boleh. Nih coba yang soal teknologi nih, ada yang kita bisa lihat. Nah, siapa yang ada Ricky ini dia nih yang tidit-tidit pagerku berbunyi. Kayaknya Bu Sherly ngerti ngangguk-ngangguk. Tuh, siapa yang pacaran dulu nih di telepon umum nih, basender-sender sampai lama, 15 menit, 30 menit dia nintau tuh di belakang sepegang batu, pelama orang batu nangan di telepon umum. Tuh yang ketawa-ketawa ngerti maksud saya tuh pernah mengalami seperti ini. Tuh lihat mesin tik zaman sekarang kalau kita mau ngeprint atau buat laporan pakai mesin tik, kapan selesainya? Melinting, ini jentik nih jari, bukan cuma mata, bulu mata, deng jari lentik. Tuh. Banyak hal tuh HP Bapak Ibu Saudara. Boleh toki anjing orang bilang. Pernah pegang ini? Bagus Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita bertahan di sini kita nggak mau belajar untuk sesuatu yang baru, kita nggak akan maksimal kehidupan kita. Kita akan ketinggalan. Bahkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, cara beribadah gara-gara pandemi jadi berubah. Berubah, sempat kita harus beribadah di rumah. Kalau kita nggak belajar untuk mengikuti teknologi yang ada, kita jadi nggak ibadah maksimal. Bukan artinya tanpa teknologi nggak bisa, tapi maksudnya selama pandemi kan pakai YouTube ya, online ya. Dan kalau kita nggak mau belajar untuk berubah menerima keadaan yang baru karena situasi keadaan ya kita akan ketinggalan. Jangan anti dengan perubahan, bahkan kita harus terus memajukan kehidupan kita untuk selalu mengalami perubahan. Tapi ada satu hal Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan sebagai orang percaya. Kita boleh berubah menyesuaikan zaman. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, semua yang ada di dunia ini bersifat sementara. Itu enggak kekal. Yang harus kita perhatikan sebenarnya adalah perubahan kita untuk menjadi dewasa. Karakter kita yang jadi anak-anak menjadi dewasa. Semakin serupa dengan Kristus itu berbicara tentang kekekalan Bapak Ibu Saudara. Jangan beralih fokusnya, jangan kita fokus untuk bingung untuk memperhatikan fashionnya, baju, ya keren. Ya saya juga keren kan, dapat hadiah ulang tahun, baju, sepatu. Bagus, nggak salah. Tetapi sangat beresiko kalau kita fokus dengan penampilan kita, kebutuhan hal-hal yang duniawi. Tetapi sebenarnya karakter kita sendiri kita tidak perhatikan untuk berubah. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah seperti Yesus katanya tidak berubah-ubah dahulu sampai sekarang. Itu yang harus jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Kita jangan seperti anak-anak terus. Bilang di sebelahnya jangan kayak anak-anak. Bilang yang di rumah Bapak Ibu Saudara bilang di sebelah jangan kayak anak-anak. Kalau ada anak-anak bilang, "Ya saya masih anak-anak." Ya bukan sekedar bicara umur. Karena kedewasaan tidak tentukan oleh umur, jabatan, pelayanan. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Enggak ada pilihan lain yang namanya orang menjadi dewasa, sifat kekanak-kanakan itu harusnya ditinggalkan. Dan saya percaya semua yang di sini adalah orang-orang yang sudah dewasa. Amin. Dewasa. Bagaimana sih sifat anak-anak? Nah ini seru nih Bapak Ibu Saudara, menjadi introspeksi bersama. Bersama artinya saya dengan saudara. Sifat anak-anak tuh seperti ini, selalu ingin dilayani. Ingin dilayani, panggil melayani gak mau. Nah itu anak-anak. Ingin dikunjungi tapi gak mau mengunjungi orang lain. Anak-anak, dan itu ada di luar, di sini gak ada. Yang setuju katakan amin. Merasa paling benar. Wah, orang kalau udah bilang paling benar udah susah. Apalagi kalau dia pakai ayat. Wah, susah tembusnya. Suka mengingini barang milik orang lain. Bapak Ibu Saudara, aduh kalau anak-anak saya kan lihat nih pertumbuhan Yosua dari kecil sampai besar. Kita ajarin, mau yang ini Dedi. Saya bilang gak boleh itu punya orang, beli Jo. Gak ada duit sabar, pakai kartu kredit Jo, gesek. Untung gak ada kartu kredit.
Kita nggak pakai kartu kredit. Maksa karena pengen orang punya. Anak-anak begitu. Suka milik orang lain. Kadang-kadang kalau lagi bermain, kalau masih kecil dia main ambil orang. Di luar sana, bukan di sini. Kadang-kadang aja di sana sini sama. Selalu ingin diperhatikan. Selalu ingin didahulukan. Asal ngomong. Suka berubah-ubah. Besok saya mau ke gereja, pastor. Cari di gereja, nggak ada. Saya bilang ke FCL-nya, saya mau konsel Bapak Ibu Saudara. Pak, cari di FCL, mana nggak ada mukanya di Zoom. Berubah-ubah, nih maksudnya seperti apa? Jurus bunglon ya, berubah-berubah. Senin beda, Minggu beda. Di luar sana sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kasihan yang di luar sana. Tapi yang di rumah enggak, di luar sana maksudnya yang di luar mereka itu. Sulit mengakui kesalahan orang lain, cenderung menyalahkan orang lain. Cepat bereaksi Bapak Ibu Saudara, bertindak enggak mikir. Bapak Ibu Saudara siapa yang piara anjing? Piara anjing. Coba Valen pulang, kalau dia lagi tidur kok injang DP ekor. Dia ketawa atau ngapain? Biar DP Tuhan salah-salah dia mau gigi Bapak Ibu Saudara. Cuman tak injang sedikit responnya seperti itu. Langsung bereaksi Bapak Ibu Saudara, bukan respon. Respon itu dengan benar, berpikir dulu. Kalau reaksi langsung, injang tuh ekor langsung. Dapat sendiri, siapa ngana? Saya udah agak berkurang itu Bapak Ibu Saudara. Tuh buka kaca sambil ini ada istri, ada saksi. Oh, dulu kalau ada yang basalib kan masih belajar tuh buka kaca langsung, siapa? Nah sekarang puji Tuhan lagi belajar tuh dan semakin dewasa. Tuh dapat injang. Dapat koresa dikit, jangan langsung respon salah. Marah-marah, kecewa, sakit hati. Nah itu anak-anak. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 bilang begini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu. Bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang-orang yang sudah seharusnya dewasa mengajar tetapi masih memiliki sifat seperti anak kecil, dikatakan firman Tuhan bahwa dia belum mengerti akan kebenaran. Nah ini yang menjadi masalah, yang harus menjadi perhatian kita bersama. Tindakan kita mungkin sehari-hari seperti orang-orang yang sudah dewasa rohani. Tapi respon kita Bapak Ibu Saudara seperti anak-anak dikatakan belum mengerti kebenaran. Semangat untuk berubah. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman. Tetapi yang paling terutama adalah mari kita punya semangat untuk merubah kehidupan kita menjadi semakin dewasa. Semakin memiliki karakter Kristus. Yang kedua yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari adalah semangat untuk tetap produktif. Bilang produktif. Tuhan kita tuh Tuhan yang senang dengan kemajuan dan perkembangan. Artinya Tuhan yang menyukai yang namanya produktif. Salah satu virus Bapak Ibu Saudara sekarang yang lebih parah dari virus COVID-19 ada. Virus dengan kode GGD. Tahu gak virus GGD apa? Virus gitu-gitu doang Bapak Ibu Saudara. Ini virus gitu-gitu doang. Dari dulu ketemu sampai sekarang hidupnya gitu-gitu doang. Bagaimana pelayanannya? Ya gitu-gitu doang Pak. Pekerjaannya gitu-gitu doang. Ya bagaimana mau dipromosi? Bagaimana Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar. Sedangkan hal yang dipercayakan sekarang aja gitu-gitu doang. Jangan menjadi orang yang suka gitu-gitu doang. Ini virus yang sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Kita harus selalu produktif. Bilang produktif. Jadi Bapak Ibu Saudara hati-hati, ini virus GGD ini lagi ditelusuri. Gitu-gitu doang. Di rumah gitu-gitu doang. Di kantor gitu-gitu doang. Di gereja gitu-gitu doang. Jangan sampai kita itu punya gelar Pendeta Stephen Roring Pandey. ST, S1, S2, Master. Belakangnya GGD. Gitu-gitu doang. Aduh saya harus hati-hati. Sama-sama kita harus belajar. Jangan gitu-gitu doang dalam hidup kita. Amin. Amin. Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Artinya tetap produktif. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita produktif, jangan heran Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita produktif. Tuhan tahu, oh kamu udah cukup nih, udah bisa, kamu saya percayakan yang lebih besar. Karena kamu bisa mengelola, kamu produktif. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Jangan cuma 1, kong udah 1 gitu-gitu doang. Produktif dalam hal apa? Kita produktif dalam kehidupan kita, kita harus memiliki buah pertobatan dalam kehidupan kita. Semakin serupa dengan Kristus. Hal-hal yang kurang baik, yang tidak berkenan lama-lama mulai hilang. Nggak ada yang instan kan ya. Nggak ada yang instan, saya tahu setiap kita punya pergumulan proses masing-masing. Pendeta juga punya kelemahan yang harus dia belajar untuk semakin dewasa satu persatu. Nggak ada yang sekaligus begini. Satu persatu. Tuhan suka kok yang namanya proses. Tuhan suka yang namanya proses. Jadi kalau kita sedang proses menjadi dewasa, nggak usah takut. Nggak usah takut untuk salah. Orang yang sudah bertobat bisa jatuh? Bisa. Tetapi kalau dia punya semangat, dia tetap bisa bangkit. Buah jiwa. Bagaimana sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih memenangkan jiwa? Kita menyampaikan kabar baik di luar sana atau kita menyampaikan orang punya kehebatan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Tapi kita tidak pernah menyampaikan bahwa Yesus sudah menyelamatkan saya. Tanggal 5 Bapak Ibu Saudara ada New Life di tempat ini. Ada batasan kuotanya, nanti akan dijelaskan di pengumuman. Kesempatan kita menjangkau jiwa. Atau mungkin kalau kita jiwanya juga udah mulai hilang, mendaftar ulang Jo. Ikut lagi New Life. Miliki lagi semangat yang baru Bapak Ibu Saudara. Buah pekerjaan baik, bagaimana kita di pekerjaan kita, di usaha kita. Kita bisa menjadi berkat enggak? Atau karena kita kehilangan semangat mempengaruhi orang yang lain, enggak ada semangat lagi di kantor. Bukan karena orang lain tapi karena kita. Kita jadi batu sandungan kalau dalam pekerjaan kita tuh enggak jadi berkat. Di pelayanan kita kehilangan semangat. Kita harus ada buah pelayanan Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma di gereja bicara pelayanan kok, dimanapun kita berada kita bisa melayani Tuhan. Ada buahnya enggak? Ada pastor, asam atau manis? Nah. Semangat bilang. Jangan gitu-gitu doang. Yang ketiga semangat untuk selalu mendahulukan dan memprioritaskan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi prioritas Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Pekerjaan? Usaha Bapak Ibu Saudara, hobi, atau bahkan mungkin pelayanan. Jangan sampai salah, melayani pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan bukan hal yang sama. Apa yang menjadi prioritas? Memprioritaskan Tuhan punya pengertian juga sama dengan mendahulukan kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Jadi kalau kita kemana-mana kita memikirkan kehendak Tuhan, bukan tentang kehendak kita. Dalam perenungan saya Bapak Ibu Saudara, kalau orang memikirkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupannya, dia punya pemikiran seperti ini. Ada 2 hal. Yang pertama, dia selalu berpikir, Tuhan maunya apa sih dalam hidup saya? Tuhan maunya apa ya saya kerja di tempat ini? Tuhan tuh maunya apa ya saya punya usaha ini? Saya ada di gereja, maksud Tuhan apa? Saya punya uang diberkati, maksud Tuhan apa? Kalau saya diselamatkan, ini untuk apa ya? Nah ini artinya kita selalu memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kehendak kita pribadi. Ini memprioritaskan Tuhan. Kita selalu bertanya apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kalau saya lakukan ini Tuhan setuju enggak ya? Contohnya gini, kalau saya tidak mengampuni orang yang mengecewakan saya, yang menipu saya, membohongi saya, kira-kira Tuhan setuju enggak ya? Tuhan suka enggak ya? Pemikiran seperti ini nih. Yang menunjukkan orang tersebut mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Kalau saya enggak bantu orang susah, enggak beri persembahan, enggak mengembalikan uang milik Tuhan, boleh enggak ya? Kalau saya enggak berdoa, enggak renungkan firman, enggak gabung di komsel, enggak rajin ibadah, enggak suka berdoa, Tuhan suka enggak ya? Kalau saya ke gereja terlambat, suka enggak ya Tuhan? Yang setuju katakan amin.
Saya percaya tadi kan bilang kita ini bukan orang-orang yang masih anak-anak. Kita orang-orang yang dewasa, berarti orang dewasa siap makanan keras. Supaya kita semakin dewasa. Semangat! Matius 6 ayat 33 berkata demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat favorit sekali Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai salah fokus, kita bingung dengan yang mau ditambahkannya itu. Kita lupa kerajaan dan kebenarannya. Bingung dengan yang ditambahkan, namanya ditambahkan berarti kan suka-suka Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, gak sembuh-sembuh marah-marah. Suka-sukamu Tuhan, belum ada pekerjaan, mengeluh. Suka-sukamu Tuhan, ditinggal pacar, stres. Katanya suka-suka Tuhan. Di luar sana, di sini gak ada. Luar biasa. Bagian kita tuh melakukan kehendak Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Bonusnya bagian Tuhan. Bagaimana caranya Pastor agar kita tetap bersemangat? Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Roh kita harus menyala-nyala Bapak Ibu Saudara. Agar kita tuh selalu memiliki semangat. Bukan sekedar kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, bertahun-tahun kita melakukan perayaan hanya sekedar seremonial, hanya sekedar tradisi sebagai orang percaya, tetapi kita tidak pernah mau dituntun oleh Roh, nggak akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Roh kita nggak bisa menyala-nyala, kita nggak akan memiliki semangat dalam hidup kita. Udah bukan dicurahkan Roh Kudus lagi, dicurahkan. Harus kita perlu tuntunan Roh Kudus. Tapi yang menjadi pertanyaan di satu tuntun kita mau nggak? Kita mau melakukan kehendak Tuhan nggak? Caranya itu begini Bapak Ibu Saudara, ada dua hal agar kita selalu memiliki roh yang menyala-nyala, tetap bersemangat. Yang pertama, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Menjadi orang percaya bicara tentang relationship. Bicara hubungan dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, bagaimana hubungan dengan Tuhan? Masih nyambung gak? Masih connect gak? Firman Tuhan bilang, Tuhan yang memberikan semangat dalam kehidupan kita dalam Yesaya 40 ayat 29. Tuhan yang memberikan semangat. Nah kalau kita sendiri gak mau datang kepada Tuhan, kita mau mendapatkan semangat dari mana? Dunia ini gak bisa memberikan semangat dalam kehidupan kita. Semuanya berubah-berubah. Hanya Tuhan yang kekal, yang janjinya ya dan amin, yang mampu memberikan kita semangat. Yang menjadi pertanyaan, kita punya hubungan dengan Tuhan enggak? Sama dengan HP Bapak Ibu Saudara. Ini HP ini supaya enggak low bad, enggak redap-redup, enggak kedap-kedip. Dia harus connect dengan sumber stromnya di sumbernya. Ada saat-saat kita harus cas baterainya Bapak Ibu Saudara. Supaya enggak kedap-kedip, supaya bisa maksimal, enggak mati. Nah kehidupan orang percaya kalau kita enggak connect lagi dengan Tuhan, enggak heran rohaninya kedap-kedip. Kayak di rumah sakit tuh jantungnya debub. Rohaninya bub. Dapat pergumulan, dapat masalah. Kedap-kedip Bapak Ibu Saudara. Berubah-berubah. Karena gak connect lagi dengan Tuhan. Gak intim lagi dengan Tuhan. Bagaimana saat teduhnya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Aman? Perenungan firman Tuhannya seperti apa? Kita yang tahu. Tuhan juga tahu. Jangan seperti HP yang low bad. Hubungan intim dengan Tuhan membuat roh kita menyala-nyala. Nah orang yang rohnya menyala-nyala tuh gak mudah tersinggung. Gak mudah untuk mundur, gak mudah untuk kecewa. Rohnya menyala-nyala. Kayak Bapak Ibu Saudara nih lagi duduk. Susah diterka tapi matanya membara. Kelihatan nih. Membara. Tuh. Gak tahu membara marah atau membara. Tapi saya percaya membara karena rohnya menyala-nyala hari ini. Dibangkitkan lagi semangatnya. Yang kedua, dengan menjaga kasih mula-mula. Bapak Ibu Saudara, siapa yang sudah ikut New Life, sudah mengalami hidup baru dengan Tuhan? Saya ingat Bapak Ibu Saudara waktu
pertama kali ikut New Life. Wah, di saat jamaah Tuhan mengalami hidup baru, mau dengan KKR, kemanapun tuh KKR torang pergi. Saya ingat saya masih dengan teman-teman anak-anak muda waktu itu. Ada KKR kesembuhan, torang pergi, kita pergi pelayanan, pergi gendong orang sakit, dorong orang sakit. Ada Pak John, Pak Danang, saya masih ingat beberapa orang lain. Kenapa? Kasih mula-mulanya luar biasa. Pertanyaannya sekarang kita masih punya kasih mula-mula yang seperti itu atau enggak? Kalau kita nggak antusias lagi dengan kebenaran, nggak antusias lagi untuk berdoa, beribadah, mungkin kita mulai kehilangan kasih mula-mula Bapak Ibu Saudara. Perbandingannya cuma mau saya ingatkan seperti apa Bapak Ibu Saudara waktu ketemu Tuhan secara pribadi di jemaat Tuhan. Dulu kan rasa-rasa setiap duduk dengan orang langsung, kamu nggak langsung ini firman Tuhan yang keluar. Baru bertobat pada duduk begini tuh orang yang di sebelah sampai begini-begini kurang mau pergi. Dulu kan masih belum begitu ngerti, pokoknya ngalamin Tuhan sampaikan aja. Sampaikan aja. Sampai hari ini masih seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kasih mula-mula itu harus dijaga. Caranya apa Bapak Ibu Saudara? Dengan taat hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Taat itu sesuatu yang penting sebagai orang percaya. Bapak pasti ingin anaknya taat. Roma 8 ayat 14 bilang begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita Tuhan bilang untuk belajar mengampuni nggak bisa, saya undang untuk tim PW untuk naik, mau kecewa nggak bisa, untuk belajar menghadapi persoalan nggak bisa. Apakah kita bisa dikatakan sebagai anak Allah? Firman Tuhan mengatakan, kalau kita anak Allah, kita mau dituntun oleh Roh. Untuk bisa dituntun Roh, kita harus menjaga kasih mula-mula kita. Dua hal ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, menjaga kasih mula-mula, saya percaya hidup kita tuh bersemangat. Rohnya selalu menyala-nyala Bapak Ibu Saudara. Beda cara bekerjanya. Orang kalau punya semangat dan punya roh yang menyala-nyala, semangatnya beda. Di saat dia memuji Tuhan, beda. Di saat dia lihat pasangannya gak berubah-berubah, beda Bapak Ibu Saudara. Di saat dia gak punya pekerjaan, gak punya uang, beda Bapak Ibu Saudara. Kalau orang rohnya menyala-nyala. Dan tinggal tunggu waktunya mereka akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Tetap bertahan dalam penderitaan yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini. Semua punya masalah yang sama. Tapi kenapa gak berakhir dengan cara yang sama? Mungkin ada beberapa orang yang berhenti, mundur, mengeluh. Karena rohnya gak menyala-nyala lagi. Kehilangan semangat. Biar firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, roh Bapak Ibu Saudara kembali dibangkitkan. Kembali memiliki semangat bersama-sama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan dampaknya apa Bapak Ibu Saudara? Itu di ayat 2. Orang yang punya semangat dan rohnya menyala-nyala. Mereka adalah orang-orang yang ayat 12 selalu dapat bersukacita dalam pengharapan. Selalu penuh sukacita. Bisa tetap sabar dalam kesesakan. Biar susah, dia sabar. Dalam keadaan apapun selalu bertekun dalam doa. Dalam keadaan apapun dia bertekun dalam doa. Karena ada orang-orang yang dalam semakin tekanan bukannya semakin mencari Tuhan, berdoa malah menjauhi Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahukah Bapak Ibu Saudara, saya sering sampaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara mulai merasa tidak ingin berdoa, sebenarnya itulah waktu yang paling tepat untuk Bapak Ibu Saudara berdoa. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak memiliki rasa untuk beribadah, sebenarnya itulah waktu yang paling tepat untuk Bapak Ibu Saudara datang ke gereja dan beribadah. Dan saya percaya terjadi mujizat Bapak Ibu Saudara. Keberhasilan, janji Tuhan, mahkota akan menjadi bagian Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Orang yang bersuka, yang punya semangat, tepuk tangannya berbeda. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara. Pentingnya untuk punya semangat di tengah penderitaan. Kenapa? Karena dalam penderitaan selalu ada penyertaan Tuhan. Ada janji Tuhan. Kita juga belajar perlu tetap bersemangat dalam 3 hal. Yang pertama, semangat untuk mengalami dan mengadakan perubahan. Yang kedua, semangat untuk tetap produktif.
Semangat untuk selalu mendahulukan dan memprioritaskan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Bagaimana caranya? Milikilah hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan. Jaga kasih mula-mula yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Jaga, dan saya percaya kita tetap semangat. Bilang semangat. Sekali lagi semangat.